Paling benci sama anak yang so tau begitu, Kang Mas. Eh, kalau bacaannya bagaimana Pak Ustadz? Baiklah, Bapak akan mengajari kalian cara melakukan sholat yang benar. Tata cara sholat adalah sebagai berikut. Pertama, kita berniat Allahu sholat, Akbar. kemudian mengangkat kedua belah tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Kemudian bersedekap di dada, memandang tempat sujud dan khusyuk. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diteruskan dengan membaca surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu, ruku dengan membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kembali dengan bacaan yang sama dengan sujud pertama.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Sampai di sini selesailah rakaat pertama. Selanjutnya berakhir kembali sambil berdiri untuk rakaat selanjutnya. Bacaan dan gerakan sama dengan yang pertama. Pada rakaat kedua, ada duduk tasahud awal dengan membaca bacaan sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat terakhir, ada tasahud akhir dengan bacaan seperti tasahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya salat dengan menggulung celana hingga di atas mata kaki dan menurunkannya selesai salat? Naam. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan celana atau memakai sarung hingga menutupi mata kakinya. Bahkan ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang orang yang menurunkan pakaiannya disebabkan karena sombong. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa yang menutupi dua mata kaki itu ancamannya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iyyakum wa isbal al-izar fa innahu min al-makhilah." Hendaklah kalian menjauhi menurunkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Sebab yang demikian termasuk dalam kesombongan seseorang. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim laki-laki untuk menggunakan celana ataukah sarung dengan tidak menutupi mata kakinya. Siapa yang lebih afdal dari Nabi alaihi salatu wassalam? Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan kepada umat ini yang terbaik bagi mereka. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam mengancam, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar."
yang menutupi dua mata kaki itu ancamannya neraka. Maka jangan kemudian kita berusaha mencari berbagai alasan, mengatakan saya kan tidak sombong. Ya, saya tidak termasuk di antara hadis tersebut. Dari mana kita mengetahui bahwa kita tidak sombong? Di saat kita sudah menolak hadis tersebut dan tidak mengamalkan hadis itu sudah menunjukkan bahwa di situ ada jenis kesombongan. Sebab kesombongan itu apa? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dinamakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran lalu meremehkan manusia, menganggap rendah manusia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting dalam hal ini. Ada sebagian kaum muslimin punya kebiasaan kalau masuki salat baru digulung. Selesai salat, selesai masalah, diturunkan kembali. Padahal hadis-hadis tersebut bersifat umum. Di dalam salat dan di luar salat. Di dalam salat dan di luar salat. Dalam riwayat Imam Muslim dengan tegas Nabi SAW mengatakan, la yanzurullahu ilaihim thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan memperhatikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW, musbilul izar. Orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka ini menunjukkan sangat kerasnya, termasuk di antara dosa besar yang dilalaikan oleh sekian banyak kaum muslimin. Orang-orang yang mereka masuk ke dalam sholat lalu kemudian mereka menggulung, ya, dan selesai sholat mereka menurunkan kembali, mereka telah terjatuh dalam pelarangan yang berikutnya. Ya, di antara larangan tersebut karena mereka menyangka bahwa larangan tersebut hanya di dalam sholat, padahal tidak. Hadis-hadisnya bersifat umum. Demikian pula ketika dia masuk ke dalam sholat, lalu dia menggulung celananya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sabati 'azm wa la akuffu sya'ra wa la thawban." Wa la akuffu sya'ra wa la thawban. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Lalu beliau menyebutkan 7 anggota tubuh tersebut, jidat, dahinya, lalu kemudian kedua tangan, lutut dan atraful qadamain, ujung-ujung bagian kakinya. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, wala akufu sya'ran wala thawban. Dan aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Nah, tidak menahan rambut, yakni kalau rambutnya panjang terus diikat. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam sholat. Demikian pula tidak menahan pakaian. Ya, tidak menahan pakaian. Termasuk di antara menahan pakaian apabila dia menggulung, ya, pakaiannya tersebut, sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang berikutnya. Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah menggunakan celana yang tidak menutupi mata kaki. Minimal mata kaki yang terlihat, yakni di atas mata kaki. Ya. Atau kalaupun dipaksa-paksakan pas dengan mata kaki. Jangan sampai mata kakinya tertutup. Nah, jangan sampai tertutupi mata kakinya. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena melihat pentingnya masalah ini, beliau dalam kondisi sekarat. Ya. Pada waktu itu beliau ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' Al-Majusi. Nah, dalam keadaan terluka seperti itu, di atas pembaringannya, dalam keadaan sakit, ketika ada seorang anak kecil masuk ke dalam kamarnya, dalam keadaan dia melihat anak tersebut menurunkan kain sarungnya, beliau tegur. Lalu beliau mengatakan, ya gulam, irfa izarak, fa innahu asqa wa anqa. Wahai anak, angkatlah sarungmu hingga tidak menutup mata kaki, karena itu lebih bertakwa dan lebih bersih. Kalau diturunkan kan kotor. Ya.
Nah, maka angkatlah. Itu lebih bertakwa dan itu lebih bersih. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh sebagian, kadang-kadang mereka mencemooh orang-orang yang hendak mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Diteriaki banjirlah atau diteriaki dengan macam-macam teriakan. Walhamdulillah kita bersabar di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Salat sunat tahajud. Tahajud dari segi bahasa ialah meninggalkan tidur. Dari segi istilah pula, salat sunat yang dilakukan setelah terjaga dari tidur pada waktu malam. Tujuannya adalah untuk memohon ditunjukkan jalan yang benar, serta permudahkan rezeki dan supaya doa mudah dimakbulkan. Waktu dilakukan antara Isya setelah bangun dari tidur tengah malam, walaupun tidur sebentar, sehingga menjelang subuh. Malam yang sangat mustajab, yaitu sepertiga malam yang terakhir, kira-kira mula dari pukul 3 hingga 4 pagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Tuhan kami turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam, lalu menyeru, adakah sesiapa yang mahu memohon supaya aku mengabulkannya? Adakah sesiapa yang mahu meminta supaya aku memberi kepadanya? Adakah sesiapa yang mahu meminta keampunan supaya aku mengampuninya? Kelebihan melaksanakan solat sunat tahajud ini ialah, pertama, diri dipelihara penyakit zahir dan batin. Kedua, air mukanya berseri-seri dan bercahaya. Ketiga, kata-katanya bernas dan terisi hikmah. Keempat, menjadi seorang yang bijak dan memiliki fikiran waras. Kelima, dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang bercahaya. Keenam, dikasihi semua makhluk. Ketujuh, iringan hisabnya di hari kiamat. 8. Dipermudahkan laluan sirat di padang mahsyar. 9. Akan menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan. Dan 10. Dinampakkan pada mukanya tanda-tanda sebagai orang yang taat kepada Allah. Bilangan rakaat dalam solat sunat tahajud ini adalah 2 rakaat dan 1 salam. Solat ini boleh dilakukan seberapa banyak mungkin mengikut kemampuan. Lafaz niat solat sunat tahajud. Usalli sunnat at-tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, bacalah Al-Fatihah, ayat kursi sekali, atau boleh dibaca lebih mengikut kemampuan. Pada rakaat kedua pula, bacalah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas sekali, atau boleh dibaca lebih mengikut kemampuan. Semasa sujud akhir selepas bacaan sujud fardu, bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doa setelah selesai solat sunat tahajud adalah, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق
والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 79. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا